Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, selamat bertemu lagi bersama kami Jagat Bor, teknisi keliling di bidang pengeboran air. Oke sahabat, kali ini kita akan berbagi lagi sahabat ya. Kali ini kita mendapatkan keluhan dari salah satu pengguna air tanah sumur bor ya. Jadi ini mengalami kendala. Jadi kalau misalkan kita hidupkan, ini kan posisinya off ya. Jadi kalau kita hidupkan seperti ini, dia lampu indikatornya hidup ya. Tapi airnya tetap tidak ngalir karena getaran di sininya pun tidak ada ya. Biasanya ini kalau kita tekan di bagian sininya, dia akan langsung hidup dan nah ini langsung naik lagi sahabat ya, langsung naik lagi. Jadi ketika kita tekan dia naik lagi sahabat ya. Jadi untuk mengetahui kendala penyebab kenapa bisa seperti itu, jadi akan kita angkat dulu ya pompa dari sumur bornya. Jangan lupa ini kan terhubung ke arus listrik dan ini kabelnya terhubung ke sumur ya, yang ini. Jadi kita pastikan colokan dari listrik 220 voltnya ini dicabut dulu. Untuk proses pengangkatannya kita skip karena sudah ada di video kita sebelumnya. Nanti link video cara mengangkat pipa dari sumur bornya kita cantumkan link videonya di deskripsi ya. Nah ini sahabat ya, pompanya sudah kita angkat dari sumur bornya ya. Dan ini pompanya 0,5 HP katanya. Ini sudah diangkat. Sebelum kita bongkar, kita cek hidupan dulu ya. Kita colokan dulu, kita tes, kita hidupkan. Nah ininya OMP-nya naik lagi sahabat ya. Berarti ini ada masalah di pompanya ya. Langsung saja kita bongkar. Kita lepas dulu tali-talinya sahabat ya sebelum kita buka ya. Langkah yang pertamanya kita buka dulu baut-baut ininya sahabat ya. Jika saringannya sudah dibuka ya, lalu kita buka baut 10-nya ya. Jika baut 10-nya sudah dibuka, lalu kita pisahkan ya antara dinamo sama kipasnya sahabat ya. Sebelum kita mengecek ke bagian kipasnya, kita pastikan dulu ya dinamonya itu hidup ya. Kita tes hidupkan dulu ya. Nah ini kan posisinya naik lagi tadi sahabat ya, belum sempat kita tekan, jadi kita tekan. Nah dinamonya jalan sahabat ya, tanpa menggunakan kipas. Mati lagi. Jadi tadi hidup, sekarang hidup. Mati lagi ya. Nah dan OMP-nya pun naik lagi ya. Nah ini sahabat ya, kendalanya sudah ketemu sahabat ya. Berarti ini dinamonya yang bermasalah sahabat ya. Jadi ini jika teman-teman mau mengganti dinamonya saja, ada sahabat ya. Menjual suku cadangnya hanya menjual dinamo dari sini ke sini seperti ini. Kalau misalkan yang rusaknya kipas, misalkan seperti di video kita sebelumnya, asnya yang patah ataupun kipas impellernya sudah mulai tipis, bisa diganti ininya saja sahabat ya. Tergantung kita mau kalau misalkan rusak ini mau diganti ininya, kalau rusak ini mau diganti ininya. Tapi yang ini yang rusak dinamonya sahabat ya. Tapi saya sudah konfirmasi dengan yang punya rumah, katanya tidak ingin diganti separuh-separuh, jadi mau diganti full semuanya sahabat ya. Jadi akan kita ganti dengan yang baru, dan silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham sahabat ya. Untuk pergantian pompa dari yang lama ke yang baru sahabat ya, cara pemasangan yang barunya nanti ya. Nanti jika teman-teman mau membeli dinamonya saja, ada yang sama kabel sahabat ya, ada yang sama kabel, ada yang tidak. Kalau kira-kira kabelnya masih bagus, silakan teman-teman beli dinamonya yang tanpa kabel ya. Atau mau komplit semua kipas sama dinamonya, dia ada ya, ada yang sama kabel langsung full, itu harganya agak lumayan ya. Tapi kalau misalkan kabelnya masih layak pakai, silakan beli yang tanpa kabel sahabat ya. Nah ini untuk teman-teman yang berkomentar di video kita sebelumnya, katanya yang idealnya kalau sumur 30 meter ataupun 40 meter yang idealnya itu berapa HP. Tidak berpatokan ke situ, karena biasanya tukang sumur itu membuat sumur sesuai permintaan dari konsumennya biasanya. Dari konsumennya misalkan pompanya 1 HP ataupun 0,5 HP, nanti spek sumurnya disesuaikan sahabat ya. Nah itu sahabat ya, bukan dari 30 meter, 40 meter ataupun 100 meternya sahabat ya. Nah ini teman-teman ya, jika kabelnya ini masih bagus dan teman-teman membelinya yang tanpa kabel, jadi gunakan saja kabel yang lama. Jadi yang lamanya ini dibuka dari sini seperti ini sahabat ya. Dibuka seperti ini, jadi tidak perlu
disambung lagi menggunakan isolasi sahabat ya. Jadi ini seperti bawaan dari pabrik sahabat ya. Tidak menggunakan tidak menggunakan sambungan isolasi sambungan ya. Jika bautnya sudah terlepas, ditarik seperti ini sahabat ya. Nah ini sahabat ya. Jadi ini akan kita sambungkan ke pompa yang barunya sahabat ya. Karena ini mau diganti dengan yang baru. Sebenarnya ada kabelnya tapi di situnya repot ya. Ini sudah diinstalasi malah lewat bawah sahabat ya. Jadi kita akan gunakan yang lama karena yang lamanya juga masih layak untuk digunakan ya. Nah ini sahabat ya, pompa barunya sudah datang ya. Jadi langsung saja kita rakit ya. Sekalian kita review pompa air merek Shimizu ya. Tapi kata tokonya katanya keluaran terbaru ya. Nah, ini sudah ada kabelnya. Dan ini kita dapat kontrol box baru ya. Juga kartu garansinya ya. Berikut petunjuknya ya. Dan juga kita dapat isolasi ya. Ini 3M dan ini isolasi biasa ya. Sudah ya, kosong, nggak ada apa-apa lagi. Nah ini sahabat ya, ukuran kabelnya sama. Dan ini merek yang sama ya. Jadi kita akan gunakan yang lama karena yang lama ini sudah terpendam ya. Sudah dipasang instalasinya, sudah rapi. Jadi kalau kita gunakan yang baru ini akan membuat instalasi baru ya. Karena kabel yang lamanya juga masih layak untuk digunakan ya. Jadi kita pakai yang lama saja. Biar rapi, tidak ada sambungannya ya. Nah jika kita ingin memasang kabelnya, kita buka dulu tutupnya terlebih dahulu sahabat ya. Baut-bautnya dibuka dulu. Dan tutup saringannya dibuka juga ya. Buka juga kuncinya menggunakan kunci 10 sahabat ya. Karena kita mau menggunakan kabel yang lama ya. Jika teman-teman di rumah teman-teman membeli yang sekalian ada kabelnya, terus kabel instalasinya belum terpasang rapi, pasang yang baru saja sahabat ya. Karena ini biar rapi, jadi kita akan menggunakan instalasi kabel yang lama ya. Ini bautnya ada 3, dibuka semua ya. Kita lepas dulu seperti ini. Lalu kita buka baut ininya ya. Lalu kita lepas ya. Tarik ke atas. Nah ini sahabat ya. Nah ini yang baru dan ini yang lama ya. Sama sahabat ya. Tidak ada perbedaan, jadi kita gunakan yang lama saja demi instalasinya yang rapi dan kabelnya juga masih sangat layak untuk digunakan sahabat ya. Pastikan masuk sahabat ya. Jangan takut bocor sahabat ya, karena ini sudah dilengkapi standar pabrik ya. Menggunakan seal yang standar pabrik. Yang penting rapat sesuai asalnya lagi sahabat ya. Jika susah, diputar-putar dalamnya sahabat ya, sampai ketemu antara suri dengan surinya sahabat ya. Lalu kita pasang bautnya lagi ya. Kita pasang lagi saringannya ya. Lalu kita pasang tutupnya ya. Jika sudah dirakit dengan yang seharusnya, jangan lupa dipastikan untuk dites dulu, disambungkan dulu ke kontrol boxnya ya. Karena dari bawahnya masih standar sahabat ya. Kabelnya belum disambung dengan kabel lain, jadi masih sama-sama Shimizu. Jadi untuk warnanya diikuti warnanya sahabat ya. Hitam ke hitam, biru ke biru, coklat ke coklat sahabat ya. Nah ini kita lanjut ke tahap pengetesan sahabat ya. Agar benar-benar pasti, yakin. Nah ini tes hidup dulu seperti ini sahabat ya, sebentar. Agar yakin di saat sudah kita turunkan ke sumur bornya tidak gagal sahabat ya. Jika sudah dites di atas hidup seperti ini, dijamin jika sudah diturunkan ke sumur bornya, dijamin akan hidup ya, tidak akan gagal. Nah ini sahabat ya, tutorial singkat, semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video kita selanjutnya.